Virusnya cepet ini, nggak main-main. Boy, virusnya ngalahin virus COVID, Boy. Ya, hampir sama COVID. Hampir sama-sama COVID, Pak. Ya? Pak. Karena ini nggak pernah dibahas di media seperti apa. Jadi teman-teman saya tuh kirim gambar ke saya ya bengkak. Nah, DKI kekurangan hewan, udah pasti. Kalau bobot memang kalah. Kalah, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mumet, karena kemumetan milik kita bersama. Masih di segmen Bini, bincang intim ngulik institusi. Kali ini agak unik nih. Kita akan mengulik sebuah institusi yang isinya para pedagang-pedagang sapi, terutama sapi kurban. Di samping saya sudah ada tamu saya, Pak Adin. Ya. Apa kabar Pak Adin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi sekarang nih kita kan lagi hangat-hangatnya nih, Boy, pemirsa mumet ya. Ada yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku, yang itu akibatnya berimbas ke banyak pedagang ternak kurban di Jakarta bahkan seluruh Indonesia. Kita akan mencoba ngulik sebenarnya ada apa sih di balik ini semua. Kok penyakit ini muncul menjelang Hari Raya Idul Kurban, di mana pada saat itu nanti banyak sekali permintaan masyarakat Muslim akan ternak kurban. Kita akan coba bahas dari sisi Pak Adin sebagai narasumber kita. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan kalian pencerahan, juga memberikan kalian edukasi tentang bagaimana sebenarnya PMK ini, dan apakah nanti aman untuk mengkonsumsi daging kurban itu. Langsung aja kita ke Pak Adin. Pak Adin, mungkin Pak Adin bisa ngasih sedikit view sebenarnya sejarah awal mula PMK tuh dari mana dan bagaimana sih? Mungkin juga Pak Adin bisa kasih tahu pemirsa mumet Ya. caranya penularannya itu gimana, dan pertama kali itu di kapan di Indonesia ini? Silakan Pak Adin. PMK ini ya, penyakit ini kan sebenarnya tahun 86 udah ada, cuman nggak seberat ini. Dulu masih ada dikendalikan sama Dinas Peternakan. Nah, ini muncul setelah Idul Fitri, penyakit PMK. Setelah Idul Fitri ya? 3 hari merebak di Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Jawa Timur. Sekarang udah merebak ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera. Gitu. Berarti pertama kali merebak tuh di Jawa Timur ya, yang notabene mungkin kalau kita lihat dari statistik itu daerah penghasil hewan ternak kurban terbesar se-Indonesia, Pak Adin ya? Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah itu paling banyak peternak limusin. Oke. Gitu. Terus sebenarnya ciri-cirinya apa sih Pak Adin kalau hewan ternak kita itu terjangkit sama PMK itu, dan apa sih cara penanganan yang mungkin paling bisa dilakukan oleh peternak sendiri untuk menangani PMK ini? Dan seperti apa juga pengalaman di tahun 86 waktu dulu? Ya memang tahun 86 itu kan masyarakat petani itu kan masih awam ya penyakit ini. Gitu. Memang udah ada, cuman baru merebak sekarang ini. Kok secepat itu virus masuk ke tubuh sapi. Nah, gejala-gejalanya yaitu meler mulutnya, terus dia nggak mau makan, badan jadi kurus. Nah, kukunya copot, nggak mau bangun. Jadi bobot itu, kekebalan tubuh mereka hilang. Jadi nggak bisa berdiri tuh sapi. Dan otomatis kalau mereka nggak mau makan, otomatis berkurang sekali bobotnya ya? Iya, turun merosot jauh. Oke. Tapi ketika sudah mulai terjangkit itu butuh berapa lama sih Pak Adin sebenarnya untuk bisa memulihkan sapi yang terkena PMK itu atau hewan ternak lain yang kena PMK itu? Nah, kemarin ini kan dari Dinas Pertanian Pusat udah nurunin obat vaksinnya ya. Udah turun. Alhamdulillah. Kemarin sapi-sapi yang teman saya pada sakit, sekarang ini dari sedang pemulihan. Cuman masih sapi yang berat-berat bobot ini belum bisa bangun. Karena yang masih di bawah 300-400 itu alhamdulillah masih udah bisa pemulihan, bisa jalan. Gitu loh. Jadi sapi-sapi yang terkena PMK itu ketika dikasih vaksin kan sebenarnya punya harapan sembuhnya tuh berapa persen Pak Adin untuk bisa dia kemudian mungkin dijual kembali nanti? Tergantung, bisa sebulan, bisa 2 minggu, tergantung pulihan badan dia. Kalau dia udah cepat ya alhamdulillah. Berarti mungkin
itu momen Idul Kurban tuh akan lewat ya ketika mereka sembuh nanti ya? Ya, itu masih tetap berjalan, Pak. Udah pasti. Gitu loh. Jadi sekarang ini sapi banyakan mayoritas di Jabodetabek sapi dari timur semua, Bima, Bali, Kupang. Oke. Yang masuk, gitu loh. Jadi nggak ada sapi Jawa ya? Sapi Jawa nggak masuk. Oke. Gitu. Pak Adin, kalau kita dengar di berita juga kan banyak juga akhirnya para pedagang itu atau peternak itu memotong hewan-hewan yang terkena penyakit PMK ini. Apakah hasil potong ternak itu aman dikonsumsi Pak Adin sebenarnya? Sebenarnya aman, karena kan selama dimasak dengan suhu yang 30 derajat, ya kan itu udah pasti kan mati kuman itu, Pak. Oke. Jadi sedikit edukasi buat pemirsa Mumet ya. Boy, kalau misalnya sapi terkena PMK itu bukannya dia berbahaya. Karena sebenarnya PMK sendiri juga tidak menular ke manusia, Pak ya. Itu hanya antar hewan aja, Pak ya. Ya, antara hewan. Oke. Gitu. Jadi ketika kita sapi terkena PMK disembelih pun ketika kita masak dengan cara yang benar juga itu aman. Aman dikonsumsi oleh manusia. Terus apa sih Pak dampak yang paling besar Pak dari adanya penyakit mulut dan kuku ini Pak, yang dia timbulnya itu tiba-tiba 3 hari setelah Idul Fitri itu apa Pak bagi para pedagang? Ya memang hewan ini ini, kan Pak, semua kawan-kawan saya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dengan kejadian PMK ini, semua sapi yang udah kita potong, jadi parunya itu nggak biru, bengkak. Parunya biru Pak ya? Nggak, Bengkak ya? Nggak biru. Biasa kalau biru dia udah sakit lama. Oh. Itu harus bengkak Pak. Karena ini nggak pernah dibahas di media seperti apa. Jadi teman-teman saya tuh kirim gambar ke saya ya bengkak kejadiannya. Nggak biru. Saya tahu kalau biru tuh udah sapi itu pasti sakit. Sakit yang udah sekian hari. Gitu loh. Berarti bisa dikatakan agak sedikit terlambat Pak ya untuk bisa mengetahui ternyata ini sapi ada penyakit itu sedikit terlambat ya? Ya lambat karena sekarang kayak kandang teman saya 10 ekor. Satu kejadian pagi, nanti sore bisa 2. Cepat sekali Besoknya Pak ya? lagi 4 gitu loh. Gitu. Makanya ini penyakit PMK ini penyakit yang sangat mengerikan buat petani, duka buat petani. Gitu. Prihatin buat pedagang juga. Iya. Jadi orang mau kurban otomatis gimana? Beli Betul. sapi jangan ya, beli kambing kan begitu. Tapi sekarang masyarakat juga udah ngerti sapi apa yang bisa buat kurban kan gitu. Oke. Boy, sejak adanya PMK ini saya juga melihat bahwa mungkin pedagang-pedagang sekarang juga sedikit takut untuk membuka gerai-gerainya Boy, karena mungkin apakah mereka tidak dapat pasokan dari pedagang besar untuk hewan-hewan ternak yang akan dijual atau apa. Tapi saya kalau kita jalan-jalan keliling Jakarta biasanya menjelang Idul Adha itu kita melihat banyak gerai-gerai jual lapak itu, tapi kita sekarang jarang sekali melihat. Itu berarti dampaknya sampai segitu Pak ya? Ya. Jakarta Timur aja dulu ya, itu bisa 400 lapak. Itu kan datanya ada di tingkat wali kota. KPKP 408 itu maksudnya lapak pedagang. Untuk Jakarta Timur aja. Tahun ini Pak? Tahun ini bisa berkurang, udah pasti gratis. Saya udah keliling di Jakarta Timur, teman-teman saya yang dagang teman saya semua. Yang udah biasa, yang baru-baru dari Jawa ini nggak ada yang masuk. Iya. Gitu loh. Makanya ini dampaknya DKI akan kurang hewan. Udah pasti kurang. 408 cuma di Jakarta Timur. Sekarang Bapak berarti kalau bisa di persentase turunnya berapa persen Pak untuk lapak misalnya cuma di Jakarta Timur aja Pak? Turunnya bisa 50% Pak. 50%. Ya, DKI kekurangan hewan, udah pasti. Gitu. Terus apa Pak solusinya Pak ketika mungkin pasokan dari Jawa itu mungkin sedikit berkurang, terus gimana bisa nutupin pasokan itu Pak ketika mungkin permintaan tetap banyak tapi pasokannya nggak ada, apa yang bisa dilakukan Pak mungkin oleh para pedagang dan para pemasok hewan-hewan ternak kurban itu Pak? Minggu ini tanggal 30 sapi dari timur masuk lagi bongkar Tanjung Priok. Itu kurang lebih sapi dari timur? Iya, dari timur. Sampai Kupang. Timur itu maksudnya apa Pak? Kupang, NTB, Bima, gitu. Bali sekarang Bali jadi istilahnya para peternak itu beralih Pak ya? Ya. Tadinya dia ngambil sapi dari Jawa. Sekarang dia beralih ke NTB NTT ya? Ya, sama Bima. Kupang. Oh, apa di sana nggak terjangkit PMK Pak? Pertanyaan Pak. Nah, ini sekarang yang jadi masalah kan selama ini sapi kayak timur ini kekebalannya mungkin kuat ya, karena kan hidupnya di hutan ini.
Oh. di hutan. Ini semua sapi yang ada di sini awalnya nggak ada haluannya, baru kita bikin di Jakarta. Iya. Gitu, kita- Boy, jadi Kita yang tutup. kalian lihat di background kita ini adalah sapi-sapi dari daerah timur, Pak ya? Timur. Dari Dari Bima. NTB, Bima, Kupang, yang dimana mungkin mereka bisa lolos dari PMK karena mereka punya kekebalan tubuh lebih bagus karena mereka biasa tinggal di alam, Pak ya? alam. Ngambil dari hutan, Pak ya? Ketika Ya, mereka ada capnya tuh diumbar. barusan dipasang tuh, Pak ya? Baru pasang. Baru Jakarta ini kita bikin haluan, namanya haluan. Kita Dan sedikit informasi juga, Boy, buat kalian bahwa sapi-sapi yang ada di sini tuh semua aman, tidak sehat dan tidak terjangkit PMK dan bisa dibeli untuk dijadikan hewan kurban, Pak ya, di sini, Pak ya? Betul. Oh. Pak, untuk PMK sendiri ini apa sih, Pak, yang sudah dilakukan pemerintah, Pak, untuk membantu mungkin para peternak hewan kurban untuk bisa dibantu apa, Pak, yang sudah mereka lakukan, Pak? Pemerintah, Pak. Kalau saya sih gini, yang penting ini kan Lebaran 3 hari ya. Pemasok sapi ini udah banyak. Udah, saya udah muter semua di Jakarta Timur, kawan-kawan saya semua nurun Bali, Bima, Kupang. Limusin nggak ada. Ya mau nggak mau beralihnya ya ke sapi ini. Gitu. Dan harganya lebih terjangkau daripada Lebih limusin. terjangkau, Pak? Lebih terjangkau. No. Dari mulai 15 juta sampai 25 juta ke bawah. Kalau dulu limusin, Pak? Limusin bisa 25 ke atas. Oh. Lebih terjangkau. Dagingnya Tapi juga lebih dari bagus, ya. bobotnya, Pak? Kalau bobot memang kalah. Kalah, Pak ya? Kalah, tapi memang dia dagingnya lebih padat, tulang kecil. Lebih padat, tulang kecil ya. Nah, Kalau kalau- sapi-sapi timur nih ya. Timur. Dari Kalau- Bima, dari Kupang nih ya. Sama, sapi Madura juga tulang kecil. Dulu saya main Madura. Oh. Makanya, cuman Madura nggak bisa masuk juga, surat belum keluar. Pasar masih tutup. Iya. Pak Adin, ada mungkin, Pak, pedagang yang mungkin memaksakan untuk menjual sapi-sapi sakit, ada nggak sih, Pak, semacam itu, Pak? Nah, ini kan kemarin dari teman saya juga Jawa Timur ada yang berangkat bawa 60 ekor, suratnya nggak ada. Udah masuk ke DKI, cuma lagi proses sekarang. Oh, jadi sekarang Dipaksakan. sekarang pada pedagang ternak itu harus memiliki surat sertifikat, Ya. Pak, sertifikat sehat itu, Pak. Jadi gini, sapi sebelum berangkat ke Jakarta, itu 14 hari udah dikarantina di daerah. Oh. Gitu. Dokter hewan pun udah survei ke kandang itu. Seminggu minimal 3 kali dilihat. Itu PMK ini apa memang aturan dari dulu seperti itu, Pak? Baru ini. Baru dulu ini kan, ya? Kalau dulu kan kita berangkat sapi, Berangkat aja? berangkat minta surat jalan dari pasar keluar karantina. Kalau sekarang nggak, harus ada surat dari daerah, diajukan ke Jakarta, nanti diajukan ke KPKP setempat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Nanti surat itu akan keluar satu pintu. Di mana, Pak, karantinanya, Pak, lokasinya kalau di Jakarta sini, Pak? Kalau di Jakarta harusnya sih ya harus ada ya kayak Dharma Jaya kan yang menguasai daging harusnya ada ya, cuman Ya. nggak ada sebenarnya. Jadi Nggak itu ada. di karantina daerah. di daerahnya, Daerah. setelah itu baru dibawa ke sini. Kalau kita kan punya karantina di Tambun ya kan. Oh. Kalau saya kan udah di PT Anugrah Mandiri Timur karena masih setiap hari main sapi di Andini Sakti. Di Andini itu kan tanah bulog, disewakan. Tempat Iya, berapa iya. aja orang bisa nyewa tempat tuh, berapa blok gitu loh. Iya. Semua dari kapal semua lari ke sana semua dari timur. Baru didistribusikan ke dalam Jabotabek. Siapa yang mau jualan gitu loh kan gitu. Pak Adin ini hanya main di sapi-sapi aja, Pak ya? Saya Nggak ada main- main di kambing, Pak ya? Padahal Nggak, kan kambing saya- kan juga ramai sebenarnya. Benar. Kenapa, Pak, nggak main di kambing Saya juga, memang Pak? dari awal itu di Jalan Ahmad Yani ya, dulu depan Gula Promangun, itu tahun 93 saya dagang masih sapi 1,5 juta. Harga daging 10.000, ingat saya. Tahun berapa tuh berarti, Pak? 93. Oh. 93 di jalan depan Bea Cukai. 93. Itu sapi putih dulu zamannya sapi PO. Nah, lama-lama PO udah hilang. Nah, sekarang PO dikembangin lagi di Kebumen, sapi putih. Oh. Gitu. Memang daerah Jawa Tengah, Wonogiri udah nggak ada sapi putih. Ada paling bisa berapa pasar lah ya. Bisa 10 ekor gitu. Enggak. Jadi memang limusin sekarang yang banyak peranan. Pak Adin, dengan adanya PMK ini omsetnya berarti Pak Adin turun dong untuk tahun ini? Saya tahun ini malah bertambah, Pak. Loh, malah bertambah, Pak? Karena ini kan dari kapal kan tadinya kan ada 200, 300 kan kita sebar. Ada yang main online. Oh. Gitu. Jadi kita ada 2 lapak. Satu main online, yang satu main Online Encet. ada juga, Pak ya? ya main karena itu Boy, kan- ternyata bisa juga, Boy, beli hewan kurban lewat online, Boy ya? Ya. Nanti kita dikasih gambar gede, pas datang kecil, Boy. Betul. Hati-hati, Boy. Cek-cek dulu ya, Boy, kalau beli online ya, Boy. Ya, makanya kalau main online kan
kita apa adanya. Bilangnya ya. 15 kilo tiba-tiba gambar doang, Boy. Hati-hati, Boy. Makanya kita jelasin, kita kan ada timbangan, biasanya kita timbang, gitu, kita foto, ya kan? Iya, iya, iya. Gitu. Makanya kita ada. Ada juga, Pak, yang memang beli online, Pak. Alhamdulillah. Oh, Cuman resikonya ngantarnya jauh, itu aja. tapi nanti ongkir tanggung siapa tuh, Pak? Ditanggung siapa ongkirnya? Ya udah resiko penjual lah. Ada yang ke Bandung, ke Bogor, Serang, gitu. Makanya online ya itu, orang kan nggak mau capek. Pak Adin, jualan online ini udah lama apa memang barusan ini aja? Baru tahun ini kita. Kebetulan ada tim online, ya udah mereka yang main. Iya, iya, iya. Gitu loh. Saya makanya kita sisain 100 ekor buat yang warga yang patungan yang secara datang langsung, ya kan. Mayoritas ini yang udah beli kan ada 2-3 nambah lagi. Karena mendekati malam lebaran itu mereka pada tanggal 1, tanggal 2 ini pergajian baru pegang duit, ya kan. Nambah terus. Iya, 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 iya. Ini rata-rata yang beli begitu, 2-3, nanti udah deket nambah. Pak Adin kan memang tahu ada PMK, tapi kan Pak Adin sudah menjual sapi-sapi ini kan yang sehat-sehat ya. Terus ada Pak, tapi Pak teman-teman mungkin yang ngeluh karena mereka nggak punya dagangan, akhirnya nggak jualan atau gimana, ada Pak seperti itu Pak? Banyak, sampai tadi ada yang melihara sapi 40 ekor, 60 ekor limusin minta dijualin ke saya. Tapi saya bilang sapi dia kan sekarang lagi pemulihan. Ada di Jakarta. Di Jakarta ini? Ya, saya nggak mau nyebutin. Oh. Ada satu kandang itu sekitar 60 ekor limusin. Malah yang 1 tonnya ini belum bisa jalan. Tapi udah bisa Padahal jalan. limusinnya dia itu nggak semuanya kena PMK kan Pak sebenarnya Pak? Iya, kita namanya satu kandang udah pasti kena Pak. Pemulihan. Oh, Gitu. ikut kena juga berarti Pak. Misalnya 60 ekor satu kandang itu isinya limusin, yang kena cuma 15, otomatis yang lain tuh kena juga? Kena. Karena kan jaraknya cuma 1 meter Pak. Gitu. Virusnya cepet ini, nggak main-main. Boy, virusnya ngalahin virus COVID, Boy. Ya, hampir sama Covid. Hampir sama-sama COVID, Pak ya. Tapi sebenarnya cara nularinya gimana sih Pak itu Pak? PMK itu Pak? Ya, Kok bisa segitu cepetnya Kalau Pak? manusia kan di flu ya awalnya. Sapi pun juga kekebalan tubuhnya mungkin di flu juga. Ingusan meler udah. Makanya meler itu Pak ya. Iya. Virusnya sama sebenarnya, cuman bedanya dia ke hewan kan gitu. Ya kita prihatin lah tahun ini. Iya, Prihatin ke petani yang udah ngerawat bertahun-tahun. Saya kemarin sampein sama media, tolong bantulah pemerintah pusat buat subsidi ke petani yang kena dampak, yang udah ngerawat puluhan 2 tahun 3 tahun kan harapannya kan sapi itu mau dibawa ke Jakarta dapat puluhan Dapat juta. uang, iya, Dapat iya. uang. Kabarnya juga Boy bahwa tahun ini tuh kerugian hampir sekitar 9,22 ada 9,2 triliun gara-gara penyakit PMK ini. Banyak sekali sapi-sapi di Jawa itu yang mati Pak ya, ada yang mati juga Pak ya, dan dimusnahkan gara-gara dipotong. para petani takut ketika itu akan menjadi wabah yang semakin meluas dan itu akan menulari hewan-hewan ternak lainnya. Terus Pak, tadi pemerintah katanya mau ngasih subsidi. Sudah belum Pak itu terjadi Pak subsidi Ini yang kepada pemerintah? kayaknya udah lagi di data yang masuk ke tingkat UMKM ya. Itu saya dengar, saya kan ikutin update terus berita. Udah turun, udah pemerintah udah. Cuma apa Pak bantuan yang sudah bantuan yang dijanjikan pemerintah itu apa untuk bisa membantu para peternak yang terkena dampak wabah PMK ini Pak? mungkin bibit ya, bibit sapi. Bibit sapi. Ya. Kayak dulu zaman Pak Harto begitu kan, setiap daerah dikirim, bagiin bibit. Kalau zaman sekarang belum ada bibit kan, bibitnya kan. Bibit berarti sapi anakan gitu Pak? Ya pendet-pendet gitu. Yang harga 10 juta mungkin gitu. Iya. Sumatera, Sulawesi juga sampai ini semua. Kena semua Pak ya? Bukan, sampai ini semua rata-rata pengemukannya. Di Sumatera, Sulawesi, Aceh semua hampir semua nih sampai di timur, Kalimantan. Berarti kan perkembangbiakannya di timur lebih tinggi Pak. Lebih cepat ya? Ya di NTT juga banyak. Ini sebenarnya sapi liar Pak ya sebenarnya Pak ya? Bukan sapi yang diternakkan ya, itu? Sebenarnya memang peranakan di hutan ini kan mereka kayak punya sampean ada 5, itu ditandain semua dicapnya. Oh, tapi dilepas di hutan gitu? Nanti kalau pas ditangkap dijaring ketahuan nggak siapa. Gitu, ada tandanya Pak, nggak ketukar. Karena dicapnya itu pakai api. Jadi plat ada nomornya, misalnya SRJ ditembak. Gitu. Walaupun dia tumbuh bulu lagi tetap nggak, itu kayak tato gitu Pak ya? Iya kayak tato, betul. Oke. Nah baru nanti kalau udah mau masuk ke karantina penyeberangan di Penang pakai entek namanya, nomor. Gitu. Pak biasanya Pak Adin ini jualan sapi kurban ini
sampai kapan Pak batasnya Pak? Biasanya Pak, kalau pas menjelang hari rayanya, apa pas hari rayanya nanti habis itu udah selesai? Kalau udah selesai misalnya nggak habis, ini taruh di mana Pak Kita sapi-sapinya Pak? kalau insya Allah sih tiap tahun habis terus ya. Cuman kan ini ngambil banyak. Tiap tahun habis boy Pak Adin Cuman sapinya karena luar kita kan biasa. ada kandang di Tambun kan, Mm-mm. di Andini Sakti, PT Anugrah Mandiri Timur. Oh itu penyuplai daging juga Pak? Sapi hidup. Oh sapi hidup. Ya, kebetulan komisarisnya ya ada di Tambun. Oke. Gitu. Pak Adin, kabarnya kan setelah terjadi wabah PMK ini kan banyak sapi-sapi impor itu masuk Pak. Bagaimana sikap dari para pedagang Pak mengetahui banyak sapi-sapi impor, dan apakah sapi-sapi impor itu mungkin yang menjadi sebab penularan itu Pak? Ada nggak sih Pak? Kalau Anggapan saya, seperti kalau itu, saya Pak? rasa nggak ada ya. Cuman ini kan sapi Australia BX alias BX ini kan kalau karkasnya aja udah di atas 97, 98. Mohon maaf, karkas apa sih Pak ya? Daging tulang. Kalau udah dipotong di RPH itu kan karkas. Iya Itu kan masuk ke pasar. Heeh. Ya kan? Itu karkasnya paling 97, 98. Itu Kalau sapi lokal? lokal bisa di bawahnya, beda 2000 perak. Nah, kalau kita ngambil daging beku dari Australia itu per kilonya paling 85, 86. Selisihnya jauh kan. Sedangkan pasaran di pasar becek aja daging 120 per kilo. Ya tapi kan sekarang tukang daging menjerit Pak. Semua pedagang daging di pasar menjerit. Karena apa? Pasar Jaya kontraknya mahal. Betul. Ya kan? Dia nggak mau tahu. Bayar listrik, air semua sebulan bisa 400, 500. Daya daging beli berkurang pembelinya. Daya Hanya beli masyarakat kurang turun Pak ya? menurun. Sangat drastis Pak Di ya? pasar becek yang banyak konsumsi daging segar cuma tukang bakso. Dah. Tukang bakso. Kalau tukang warung Padang bisa dihitung paling 5 kilo. 7 sampai 10 kilo. Berarti bisa dibilang kalau dengan adanya PMK ini sekarang Pak, kan pasokan daging berkurang Pak. Otomatis harga daging naik Pak ya? Naik. Terus ternyata malah bikin daya belinya turun Pak ya? Daya belinya nggak ada, Harganya naik? naik. Tapi tukang daging kan udah pengeluarannya gede, ngontrak di pasar Jaya. Ya kan? Otomatis kan nyari daging yang murah. Betul. Daging beku dia main, yang 20 kilo, 19 kilo. Ya jam 12 siang diambil, di rumah dibuka, paginya di keteng. Semua konsumsi daging yang paling banyak tukang bakso, nggak ada lagi Pak. Iya. Nggak ada, selain tukang bakso. Tukang bakso paling rata-rata di atas 15 kilo. Gitu. Pak Din, wabah ini kan udah pernah, tadi kita udah bahas bentar dikit ya. Tapi sebenarnya dulu itu kan nggak terlalu lama ini Pak. Maksudnya nggak terlalu lama, bisa diatasi secara cepet lah, walaupun penularannya masif. Ya. Kok sekarang agak-agak lambat? Kira-kira kenapa Pak itu Pak? Vitaminnya ini Pak, vaksinnya ini udah turun memang kemarin. Nah ini teman saya sekarang ada satu kandang yang 20 ekor. Sapinya sakit, belum bisa berangkat ke Jakarta. Ngeluh juga, pusing. Harapannya udah nggak ada. Gitu. Emang istilahnya yang dari daerah itu harapannya cuma di Jakarta Pak? Emang nggak bisa dijual di daerahnya sendiri, nggak bisa Pak? Ya enggak lah, semua dikirim ke Bandung. Kalau buat hari-hari, buat potongan rata-rata sampai 6 kintal ke atas. Satu puso muat 17. Muat 17 ekor itu dananya paling enggak 300 juta Pak. Satu puso. Bayangin aja, 300 juta. Kalau tahun 93 saya ngangkut sampai PO putih dari Purwantoro, Wonogiri. Itu paling cuma 1,5 juta kali 20 ekor. 20 ekor. Nggak sampai 60-an kan. Ya sekarang 300 juta. Harga daging kan dulu masih 10.000. Betul Pak. Gitu loh, masih 10.000. Sekarang udah berapa? 120. Iya. Memang ini dampaknya ke pedagang juga, ke petaninya juga, ke pengirim sapinya juga, kan begitu. Tapi biasanya wabah PMK gini berapa lama Pak sampai dia reda Pak? Sampai reda dan mungkin hilang Pak? Kemungkinan ya bisa makan 5-6 bulan lah ya ke setahun. Ini berarti nanti momen Idul Adha ini mungkin sedikit lewat Pak ya? Sedikit Ya. Para pedagang dan peternak itu sedikit mungkin dalam tanda kutip gigi jari Pak ya, nggak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya dengan ada ini Pak ya? Saya udah bilang sama teman saya yang pedagang dari Jawa, jangan berharap sukses tahun ini. Saya bilang hancur semua karena nggak bisa berangkat, sapi nggak ada.
Tapi Betul. siklus PMK ini Pak, biasanya berapa tahunan sih Pak? Dulu kan Bapak tadi cerita tahun 86 pernah. Nah, 86 pernah, terus muncul antrak. Ingat ya antrak? Betul, antrak. Antrak. Mm-mm. Antrak dulu kan kasus flu burung itu kan. Betul. Saya udah dagang di Jalan Ahmad Yani. Udah diambil saya sama media semua masalah antrak. Mm-mm. Itu bisa teratasi. Teratasi. Semuanya teratasi. Semua kan dinas peternakan yang pernah. Dia yang bisa nurunin obatnya semua. Iya. Dulu Jadi- jadi sekarang PMK dulu antrak. Oke. Nah, gitu aja. Berevolusi Pak ya itunya Pak ya. Berevolusi. Tapi kan kita juga bisa lihat bahwa pemerintah juga sebenarnya tanggap Pak ya. Dia Betul. tidak diam aja ya. Udah. Cuman kan betul. mungkin sekarang kan konsentrasi pemerintah kan juga agak terpecah gara-gara pandemi Covid juga benar-benar belum Betul. selesai dan ada lagi gelombang berikutnya kan. Jadi ketika ini menjadi isu baru juga pemerintah akhirnya butuh konsentrasi yang lebih tinggi lagi untuk bisa mengatasi ini Pak ya. Makanya saya berharap pemerintah pusat bantulah ke peternak yang kena dampak PMK. Biar bisa melihara sapi lagi kan gitu. Betul. Bibit lah. Betul. Kalau dulu zaman Pak Harto kayak Wonogiri dikasih, di Madura dikasih, kan presidennya langsung yang instruksikan. Oke. Ya kan? Tapi dengan tadi Bapak cerita bahwa pemerintah nanti akan ngasih bibit, kita harapin juga bahwa itu nanti akan jadi kenyataan Pak ya. Memang Betul. nanti dikasih bantuan bibit berupa bibit-bibit pendet anak-anak sapi itu untuk dikirim ke Yang kena daerah-daerah yang terkena musibah PMK. Jadi kita optimis saja Pak ya. Ya. Jadi walaupun ada PMK, teman-teman di daerah mungkin tidak bisa panen, tapi Pak Andin kan juga masih tetap punya dapat rezekinya Pak ya. Ya, makanya saya kan Alhamdulillah. masih berjalan. Tadinya saya udah nggak mau jualan. Benar, cuman spontan saya pikir pelanggan saya banyak yang nelpon. Bayangin 30 tahun lebih saya dagang sapi. Masa saya lepas begitu? Betul Pak. Ya kan? Pak Andin dulu dagang di Jakarta Timur Pak ya. Jakarta Timur, saya 3 Sekarang lokasi ini di mana Pak? Bisa dikasih tahu sama pemirsa Mumet Pak. Jadi kalau ada para pelanggan yang ingin berkurban sapi mungkin bisa membeli dengan Pak Andin ini. Ini di sini tempatnya di mana Pak dan berapa nomor kontak yang bisa dihubungi Pak? Ya udah. Saya di Jalan Pegangsaan 2, Jalan Pegangsaan 2. samping sekolahan Yukombus. Persisnya belakang Mall Kelapa Gading. Gitu. Namanya apa nih Pak? Saya PT Anugrah Mandiri Timur, PT-nya. Oke, Boy, kalau kalian pengen membeli hewan kurban untuk kurban tahun ini dan hewan kurban yang disediakan oleh Pak Adin ini dijamin sehat Pak ya? Sehat. Tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku karena sudah ada sertifikatnya juga Pak ya? Udah keluar sertifikatnya. Sertifikatnya keluar dan ini adalah sapi-sapi yang berasal dari daerah timur yaitu daerah Nusa Tenggara Barat, Bima dan Kupang. Jadi dijamin sehat, tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku dan harganya mungkin terjangkau Pak ya? Terjangkau. Terjangkau. Bisa datang di Anugrah Mandiri Prima Pak ya? Anugrah Mandiri Timur. Anugrah Mandiri Timur di Jalan Pegangsaan nomor berapa? Nomor 2. Samping sekolah Yukombus. Samping sekolah Yakobus di daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Di belakangnya Mall Kelapa Kelapa Gading Pak ya? MKG. Kelapa Gading. Pak, mungkin Bapak bisa kasih Pak harapan untuk teman-teman yang lain dan juga mungkin harapan untuk pemerintah Pak. Sekali lagi mungkin disuarakan Pak ke pemirsa Mumet Pak. Ya. Pak. Lihat kamera sini Pak ya. Ya. Action. Ya, saya minta kepada petani ya yang udah melihara bertahun-tahun, harapannya kan sapi itu mau dibawa ke Jakarta. Untungnya juga lumayan ya kan tiap tahun. Makanya sekarang sedih buat petani, sedih juga buat pedagang. Gitu loh. Jadi pedagang juga was-was juga yang udah datangin sapi ke Jakarta, udah majang, takutnya masyarakat nggak ada yang beli. Ini yang kita takutin, lari ke kambing semua. Nah ini tapi nggak usah khawatir. Ini memang udah diperiksa semua. Yang penting kalau masyarakat mau beli sapi ke lapak hewan kurban, lihat di depannya ada stiker nggak, kena indikasi PMK nggak, itu ada. Oke. Karena tempat itu pasti udah ada yang kena, itu akan diterbitkan sama KPKP DKI. Oke. Gitu. Kalau nggak ada stiker itu berarti kambing-kambing di situ sehat-sehat ya? Sehat semua. Oke. Sekali lagi Boy, kalau kalian mau beli hewan kurban, pastikan di lapak tersebut ada stiker yang menandakan bahwa tempat tersebut terjangkit atau tidak penyakit mulut dan kuku. Indikasi PMK. Indikasi PMK. Ya, ada stikernya tuh Pak. Ada stikernya. Yang itu disukai oleh apa Pak? KPKP. KKP tadi Pak Oh, ya? ya. KKP. Gitu. Oke Boy, sampai di sini dulu edisi Bini kita bincang intim ngulik institusi. Kali ini institusinya adalah
para pedagang-pedagang hewan ternak kurban. Yang ini saya jadikan narasumber adalah Pak Adin, pemilik lapak di Pegangsaan 2. Pegangsaan 2. Sampai ketemu lagi di edisi Bini berikutnya. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Sampai jumpa di edisi Bini berikutnya. Salam mumet karena kemumetan milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.